Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laut Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat yaitu mengenai cerita perjuangan seorang guru yang bernama Monawati. Ya. Ibu Monawati adalah seorang guru sekolah menengah pertama negeri di pedalaman. Ya. Bu Mona menjadi guru SMP negeri, ya, masih honorer. Ya. Perjuangan di pedalaman. Kadangkala dalam mengajar di sekolah setiap bulan, kadangkala harus berkorban, rela tidak dibayar. Selanjutnya, padahal Bu Mona mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Ya. Karena di sekolah menengah pertama negeri di pedalaman itu gurunya sangat sedikit, ya. Jadi guru yang lain mengajar lebih satu pelajaran termasuk Bu Mona. Bu Mona yaitu pegang yang pertama jadi guru seni rupa. Yang kedua mengajar matematika. Yang ketiga mengajar bahasa Inggris. Ya. Yang keempat, Bu Mona juga ngasih pendidikan ekstrakurikuler yaitu pramuka. Ya. Jadi di sini Bu Mona ini memberi tugas lebih dari satu mata pelajaran, ya. Ini diperintah oleh kepala sekolahnya. Empat, yaitu kadangkala Ibu Mona kalau pulang sekolah, mengajar di sekolah, kalau musim penghujan, Bu Mona harus kehujanan, harus berteduh di bawah pohon atau berteduh di emperan rumah masyarakat desa setempat. Ya, kalau sudah terang baru melanjutkan pulang ke rumah kos-kosan, ya, karena Bu Mona indekos. Selanjutnya, apabila di kelas paling murid Bu Mona ada yang sakit, Bu Mona, ya, Bu Monawati ini diberitahu oleh ketua kelasnya, ya, di mana Bu Mona jadi wali murid, kalau ada kawannya yang sakit, misalnya di rumah sakit atau di rumah, Bu Mona diberitahu, kemudian Bu Mona memerintahkan kepada ketua kelas bahwa besok setelah pulang sekolah, besok kawannya yang sakit, misalnya di rumah sakit atau di rumah, tidak semua datang, perwakilan saja. Karena dalam satu kelas itu ada 3 baris meja, maka tiap baris meja ke belakang, 1, 2, 3, setiap baris meja diwakili oleh 2 orang. Jadi 3 meja berarti 6 orang, plus ketua kelas untuk besuk bersama Bu Monawati. Ya, dibesukin
Ya, di sana didoakan segera sembuh, ya bisa sekolah kembali. Bu Monawati kalau bekerja ke sekolahan naik motor. Motornya Bu Monawati, motornya adalah butut sekali. Ya, motor yang jadul. Ya, yang membelikan orang tuanya. Ya. Ya. Itu kendaraan Bu Monawati. Selanjutnya, suatu ketika Bu Monawati berpamitan di kelas, ya, yaitu di mana wali kelas yang dipegang Bu Monawati. Bu Monawati berpamitan bahwa beliau, Bu Monawati, mau pindah mengajar sekolah SMP di daerah yang lain. Ya. Semua terperanjat dengan pamitan Bu Monawati tersebut mau pindah tugas ke daerah yang lain. Ya. Ternyata Bu Monawati ini ketahuan dia mendekati calon suaminya tercinta. Karena tugasnya di daerah yang Bu Mona mau pindah, ya, biar lebih dekat. Selanjutnya, dalam ucapan Bu Monawati dalam perpisahannya, dia sebenarnya masih dekat dengan adik-adik yang diajar. Adik-adik, aku masih mencintai kamu semua. Kamu semua sudah saya anggap adikku sendiri. Aku anggapan sebagai kakakmu. Ya, begitu kata Bu Monawati. Tetapi adik-adikku jangan khawatir. Suatu ketika pasti kita insya Allah ketemu lagi. Ya. Dalam suatu kesempatan yang lain yang lebih bagus. Ya. Kemudian Bu Mona dengan kata-kata yang lirih dan mengena di hati murid-muridnya itu, murid-muridnya langsung berdiri semua dengan meneteskan air mata, memegangi kakak Ibu Monawati. Ya, kaki Ibu Monawati dipegangi. Ibu, ibu kakakku, jangan pindah dari sini. Ngajar di sini saja. Sambil Bu Monawati tangan kanannya mengelus-elus kepala satu persatu yang dekat dengan Bu Monawati. Murid-muridnya air matanya mengalir. Begitu juga Bu Monawati ikut air matanya mengalir. Ya. Jangan khawatir adik-adikku. Aku sebagai kakakmu, nanti kalau kangen sama saya, silakan WA sama saya. Tapi suatu ketika kita bisa nanti ketemu ya, mengadakan reunian di mana tempatnya diatur ya, kita bisa ketemu. Begitu Bu Mona
menyampaikan pada murid-muridnya. Selanjutnya, murid-muridnya itu berjalan keliling Bu Monawati yang berdiri. Murid-muridnya itu semua bilang sama Bu Monawati, ya, sambil berdiri, ya, sambil jalan keliling di mana Bu Monawati berdiri. Bu Monawati, kakakku. Bergantian suara itu. Bu Monawati, Bu Monawati, kakakku. You is the best, you is the best, you is the best. Dia bilang begitu sama Bu Monawati. Bu Monawati terenyuh hatinya. Akhirnya air matanya mengalir berjatuhan. Kemudian Bu Monawati bilang sama murid-muridnya, terima kasih murid-muridku tersayang. Terima kasih semuanya, terima kasih. Salam sehat semuanya, salam sehat semuanya. See you again. Ya, itu suara Bu Mona pada akhir sambutan perpisahan di kelas walinya. Ya. Selanjutnya ada kabar baik. 5 tahun kemudian, ya, kalau SMP kelas 2, 3 lulus, ya, ada kabar baik. 1, murid-muridnya SMP itu pandai-pandai. Ada yang kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Yang kedua, ada yang kuliah di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Kemudian yang ketiga, ada yang kuliah di Universitas Diponegoro, Undip. Kemudian yang keempat, ada yang kuliah di UNAIR, Universitas Airlangga, ya. Ini di Surabaya. Selanjutnya 5, ada yang kuliah di Unpad, Universitas Pajajaran di Bandung, ya. Kemudian yang kelima, ada yang kuliah di Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian yang keenam, ada berita baik, ada yang diterima di Akademi Kepolisian Semarang, di Akpol, ya. Selanjutnya ada yang berita yang lebih menggembirakan, khususnya untuk Bu Monawati. Ada kabar baik setelah 5 tahun itu, Ibu Monawati sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil tetap, ya, PNS tetap, ya. Itu Bu Monawati kabar yang menggembirakan. Dan tidak lupa Bu Monawati sudah menikah, ya, dengan pacarnya yang dicintai dan punya putra 1, ya. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian,
dimanapun berada, kisah perjuangan Ibu Monawati, seorang guru SMP negeri di pedalaman. Saya kira itu, sampai jumpa pada konten saya yang akan datang. Nanti ada satu lagi cerita kelanjutan dari Ibu Monawati menjadi guru besar, ya, menjadi guru besar di sebuah universitas negeri. Jadi Ibu Monawati sudah jadi dosen, jadi guru besar. Dan pada 17 Agustus, ya, dalam peringatannya, Ibu Monawati, ya, Profesor Monawati menjadi profesor teladan tingkat nasional. Jadi dipanggil di Istana Negara. Ya. Itu sekelumit cerita dari Monawati, ya, seorang pahlawan guru SMP negeri di pedalaman yang akhirnya jadi guru besar. Dalam cerita ini ada kisi-kisi untuk memperbaiki cerita, ya, dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian saudara. Nanti ketemu lagi dalam cerita yang akan datang, yaitu Ibu Monawati sudah jadi guru besar, sudah jadi profesor, ya. Kemudian jadi profesor teladan tingkat nasional. Terima kasih saudara sekalian atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten yang akan datang.